Kebebasan beragama adalah sebuah kebebasan yang dijamin di dalam undang-undang maupun di dalam Islam, ya itu juga dijamin karena dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran itu menjamin secara jelas sekali tentang kebebasan seseorang memilih agama, bahkan juga menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan kebebasan beragama? Kebebasan itu sendiri adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara bebas tanpa terikat oleh ikatan apapun. Akan tetapi jangan dikatakan bahwa kebebasan beragama itu bersifat mutlak, tentu tidak. Ada batasan-batasan yang membatasi kebebasan seseorang di dalam melaksanakan ajaran agama di dalam kehidupan sosialnya. Seorang sufi dan ilmuwan Iran yang sangat terkenal bernama Syed Hussein Nasr itu menjelaskan tentang kebebasan beragama itu dalam dua sisi. Ada yang disebut dengan freedom to be, kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk berpindah-pindah agama. Itu adalah sebuah hak yang tidak dapat diganggu-gugat, dan itu disebut sebagai hak non-derogable dalam istilah hak asasi manusia. Bahwa hak ini adalah hak yang sangat fundamental yang tidak bisa dibatasi sedikit pun dengan apapun. Yang kedua yang dimaksud dengan Syed Hussein Nasr adalah freedom to act, yaitu adalah kebebasan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dalam konteks yang kedua ini menurut dia itu tentu ada batasan-batasan, karena seseorang tidak bisa dengan seenaknya menjalankan ajaran agama tetapi mengabaikan hak-hak orang lain. Misalnya, ketika kita ingin mengimplementasikan ajaran agama itu dalam kehidupan sosial, kita terikat pada beberapa aturan, misalnya tidak boleh melanggar ketertiban publik. Ya, sebagai seorang Muslim saya wajib sholat misalnya, tetapi saya nggak bisa melakukan sholat itu di jalan raya karena itu mengganggu undang-undang lalu lintas, mengganggu ketertiban publik. Yang kedua, tidak boleh mengganggu apa yang disebut dengan public health, ya, kesehatan publik. Dan yang ketiga, tidak boleh mengganggu apa yang disebut dengan keselamatan publik, public safety. Dan yang keempat, tidak boleh mengganggu apa yang disebut dengan moral publik, undang-undang kesusilaan. Dan yang kelima, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Karena itu yang dimaksud dengan kebebasan beragama itu tidak sepenuhnya bebas tanpa batasan apapun, tetapi ada batas-batas yang sudah ditetapkan. Hanya saja di dalam pembatasan mengenai kebebasan beragama itu harus ada undang-undang yang jelas yang disepakati bersama di dalam masyarakat. Inilah yang penting. Bagaimana kita memperjelas undang-undang yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh di dalam beragama maupun di dalam mengimplementasikan ajaran agama di masyarakat. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, itu sangat jelas ada sejumlah dokumen yang dapat dipakai sebagai landasan dari bolehnya kebebasan beragama di dalam Islam. Misalnya di dalam Al-Quran, para ulama misalnya menggunakan ayat-ayat seperti ayat Al-Baqarah, la ikraha fid din, sebagai salah satu pijakan di dalam menjelaskan kebebasan beragama. Menarik untuk diketahui bahwa ayat ini turun dengan asbab nuzul yang menjelaskan tentang aduan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW tentang anak-anaknya yang tidak mau menganut Islam seperti dirinya. Jadi seorang sahabat mengadukan kepada Rasul tentang anak mereka yang tidak mau memeluk Islam. Tetapi Rasul mengatakan, la ikraha fid din, Anda tidak bisa memaksa anak-anak Anda untuk memeluk Islam seperti Anda. Karena itu cerita tentang sahabat inilah yang menginspirasi turunnya ayat tentang la ikraha fid din. Sebab itu saya pikir kebebasan beragama dalam konteks yang lebih luas itu adalah kebebasan, kalau dalam konteks Indonesia itu dijamin di dalam konstitusi kita, dijamin dalam sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang HAM nomor 39 dan juga berbagai dokumen internasional, dan juga di dalam kitab suci sendiri, ya, di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi, misalnya dalam Piagam Madinah, juga dalam perjanjian Hudaibiyah dan sejumlah perjanjian-perjanjian lain yang ditulis oleh Nabi di masa hidupnya ketika di Madinah. Berdasarkan ini semua, mari kita memberikan penjelasan kepada masyarakat kita sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang membatasi kebebasan beragama masyarakat.
dengan alasan apapun ya, dan dengan kepentingan apapun.